Beralih di kerajaan Almut yang sedang memantau pergerakan musuh di luar yang ternyata sudah mempersiapkan diri, di mana di sini kita diperlihatkan bahwa ternyata kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Putri Tumina. Sementara di luar sana, Dastan memulai aksinya dengan mengendap-endap dan dengan keahlian parkour yang sudah didapat sedari kecil, membuatnya begitu mudah untuk mencapai menara penjagaan dan melumpuhkan satu persatu penjaga. Akhirnya pintu gerbang pun berhasil dikuasai, lalu memberi isyarat kepada pasukan untuk melakukan penyerangan. Dan di sini Ratu Tamina nampaknya memberikan sesuatu kepada pengawal kepercayaannya untuk dijaga dan jangan sampai terjatuh ke tangan musuh. Setelah penyerangan yang kelihatannya memang tidak seimbang, dengan mudahnya kerajaan Alamut berhasil dikuasai. Di sini kita diperlihatkan Putri Tumina yang sedang dikelilingi oleh musuh-musuhnya tengah berdoa. Dan mereka mencandai Ratu Tumina, bahwa rumor yang beredar selama ini tentang kecantikan Ratu Alamut yang tiada banding ternyata bukan hoaks. Putri Tumina sendiri yang melihat benda yang dititipkan kepada pengawalnya tadi yang ternyata sebuah belati, dan ternyata sudah berada di tangan musuh membuat Putri Tumina pasrah dan tidak banyak melakukan perlawanan. Di sisi lain Raja Persia atau ayah angkat Dastan yang tengah melakukan ritual doa di kerajaan timur bergegas pulang saat mendengar tentang penyerangan ke kota Alamut yang memang sebenarnya tanpa sepengetahuannya. Di sini ayahnya begitu marah dengan tindakan anaknya yang ceroboh, menjelaskan bahwa kota Alamut adalah kota suci dan dipimpin ratu yang bijak, tidak akan mungkin melakukan hal yang difitnahkan. Lalu di malam hari saat mereka sedang merayakan pesta kemenangan atas penyerangan, Dastan berniat memberikan hadiah kepada ayahnya, yakni jubah Imam Alamut, di mana jubah ini dititipkan kepada Dastan karena Tus ada urusan lain dan tidak sempat memberinya langsung. Setelah menerima dan memakai jubah tersebut, sang ayah pun berceloteh kepada Dastan, apa yang bisa kuhadiahkan kepadamu. Kata ayah ya, izinkan aku menghadiahkan Putri Tamina, Putri Tumina akan menjadi istri pertamamu. Tiba-tiba jubah yang dipakai ayahnya mengeluarkan asap dan membakar kulit raja, dan orang-orang sekitar pun yang berusaha menolongnya dengan melepas jubahnya juga membuat tangannya ikut terbakar, karena ternyata jubah ini telah diolesi racun. Dan di tengah kepanikan, di sini Dastan yang dituduh yang telah meracuni jubah tersebut. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan, pedang sudah terhunus dan perintah untuk menangkap Dastan. Akhirnya Dastan yang terpojok, untung ada pengawal setia Dastan yang berusaha melindungi, bersama Putri Tumina yang kini terlihat berpihak ke Dastan dan membawanya lari kabur dengan melompat. Dalam pelarian, tepat di malam hari, tempat di mana mereka beristirahat, di sini Putri Tamina berusaha merayu Dastan dengan berpura-pura ingin menciumnya. Walau sebenarnya Putri Tamina berusaha merebut kembali belati yang terselip di pinggung Dastan, tapi gagal karena Dastan langsung menyadarinya dan berusaha mendorong Putri Tumina. Tapi Putri Tumina tidak menyerah. Dia berusaha menyerang Dastan dengan sebilah pedang yang diambilnya dari punggung kuda. Dastan terpojok dan tanpa sengaja menjatuhkan belati yang ada di tangannya. Namun saat Dastan mencoba mengambil belati yang tertancap di pasir, tak sengaja Dastan menekan ujung belati, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan menekan tombol dan melepas pasir yang ada dalam gagang belati bisa membawa ke masa lalu, mengulang dan mengetahui kejadian dan apa yang akan terjadi. Dan hanya orang yang menekan belati yang mengetahuinya dan menyadari kejadiannya. Dalam kebingungan, Dastan pun bertanya, apa kau melihat itu? Melihat apa? Putri Tumina bertanya heran. Barulah Putri Tumina menyadari bahwa Dastan telah menekan dan melepas pasir dalam belati saat melihat pasir dalam belati telah berkurang. Dan ini membuat Putri Tumina sangat marah, karena pasir itu bukanlah sembarang pasir dan tidak mudah mendapatkannya. Di sini Dastan mulai berasumsi bahwa ini bukan tentang tempat senjata yang jadi alasan penyerangan ke kota Almut, tapi tentang belati yang diinginkan saudaranya Tus, dan berpikir Tus jugalah yang meracuni jubah ayahnya. Dan Dastan berencana menemui pamannya Nizam saat upacara pemakaman ayahnya nanti dan menjelaskan bahwa Tuslah yang menjebaknya dengan memberikan jubah yang telah diracuni untuk diberikan pada ayahnya, dan berusaha membersihkan namanya.